teman-teman, setelah viral ormas Islam grebek warung di Garut saat bulan puasa, sekarang nambah lagi nih ada warung yang dirusak oleh sekelompok umat muslim. Saya belum tahu pasti lokasinya di mana, jadi kalau ada teman-teman yang tahu mungkin nanti bisa dikonfirmasi di kolom komentar ya. Oke lah, langsung aja kita akan simak videonya. Video ini semakin menambah daftar pengerusakan warung di bulan puasa ya. Bahkan kelompok ini merusak warung itu sambil bersolawat loh. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bukankah puasa itu tujuannya adalah menahan diri dari segala perbuatan yang tidak baik gitu ya, termasuk menahan hawa nafsu dan juga menahan emosi. Tapi entah mengapa semakin kesini kita melihat seolah-olah golongan orang-orang ini itu mereka berpuasa hanya dijadikan semacam perubahan jadwal jam makan doang, teman-teman. Karena selain daripada itu, mereka masih bebas merusak dan juga melampiaskan emosi. Bahkan menyusahkan orang lain lagi. Jadi perlu dipertanyakan nih puasa dari golongan orang-orang ini. Bahkan kemarin tuh saya sempat melihat ada komalnya di TV yang berdiskusi dengan seorang muslim yang naik ke komalnya, teman-teman. Dan muslim ini pun dia bingung dan juga merasa lucu dengan cara berpuasa golongannya sendiri, teman-teman. Mari langsung aja kita simak videonya. Malam bisa kegiatan. Karena kalian pindah jam kehidupan, saudara-saudara. Yang tadinya beraktivitas siang, sekarang beraktivitas malam. Yang tadinya makan siang, sekarang makan malam. Yang tadinya pengeluaran tidak bengkak, sekarang menjadi bengkak. Itulah bulan puasa, saudara-saudara. Tahu aja kamu. Loh, memang betul bang. Yesus di dalam Injil mengajarkan apa bang? Gini, puasa itu adalah bagaimana kita menempatkan kebiasaan-kebiasaan yang tadinya itu berlebih-lebihan menjadi dikurangi. Betul, itu namanya puasa. Nah, kalau kalian puasa malah kebalikannya, saudara-saudara. Tadinya makannya 2 piring, sekarang makannya 10 piring. Cuman dipindah jam makannya jadi malam. Betul? Betul? Betul, makanya puasa itulah puasa kalian. Tapi konsep puasa di Kristen gimana sih, Bang? Gini, Bang. Jadi di Kristen itu, Yesus itu mengecam orang-orang ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Ya, makanya Yesus bilang begini, janganlah kalian itu berpuasa seperti orang munafik. Kalau orang munafik itu kalau puasa pengen dilihat orang. Saya puasa, tolong hargai saya, jangan makan di hadapan saya. Nanti saya puasa, saya batal. Karena saya tidak sanggup melihat orang makan. Iya kan? Berarti datang ormas, dipecahin kacanya karena kamu tidak menghormati bulan puasa. Wah, ditulis di banner gede, hargailah kami yang lagi puasa ini. Hargai. Awas, kalau tidak rumah makan Anda kami pecahin. Jadi begini bang, apa kata Yesus kalau berpuasa? Jikalau engkau berpuasa, minyaki, cucilah kepala mukamu, basuh mukamu dan minyakilah kepalamu, supaya auranya segar. Supaya apa? Supaya orang itu tidak tahu kalau kamu sedang berpuasa. Jangan kamu pamerin. Apa yang umat muslim lakukan di bulan puasa? Apakah pengeluaran makin kecil atau makin bengkak? Makin bengkak, saudara-saudara. Makin bengkak. Belum lagi lebaran tuh. Wah, no, makin bengkak lagi. Nanti tambah lagi kejahatan meningkat. Survei yang saya baca di kepolisian dimanapun, menjelang Idul Fitri, bulan puasa kira-kira seminggu sebelum lebaran, kriminalitas meningkat. Tapi katanya seton-seton dirantai di bulan puasa. Bagaimana seton dirantai di bulan puasa, tetapi kejahatan meningkat, saudara-saudara? Berarti manusia lebih setan dari setan itu sendiri. Loh, makanya saya bilang, menurut hadis dikatakan begini, manusia itu ditemani oleh korin.
Korin itu maksudnya pendamping. Di situ ada setan yang mendampingi dia, yang membisikkan dia untuk melakukan kejahatan. Nah, konon katanya di bulan puasa diikat. Ngikatnya pakai apa, Bang? Masa masih ada jin korin juga, masih ada mencuri, ya kan? Iya. Itu, Bang. Ya, terus Jadi itu loh yang saya penasaran tuh puasanya seperti apa kan, kalau kami kan ya meninggalkan segala hal yang membatalkan sampai dari fajar sampai maghrib ya. Kalau dari agama saudaraku ini gimana modelnya? ya, jadi di dalam kekristenan itu, Bang, puasanya itu tidak seperti itu. Puasa itu, kalaupun dia berpuasa, artinya dia itu menekan atau mengurangi segala yang buruk-buruk dari mulai sampai makan juga. Saya dulu ketika saya mau dibaptis, saya juga puasa. Sebelum saya dibaptis, saya itu puasa dulu kemarinnya. Nah, sampai kapan nih? Sampai saya tidak kuat. Nah, ketika saya sudah tidak kuat lagi, saya makan. Waktu itu saya masih ingat saya makan mangga. Udah, mangga doang aja saya makan, sudah cukup. Tapi kalau kalian sudah ada, wow, ada ayam panggang, ada telur goreng, banyak saudara-saudara. Setelah tidak makan dari pagi sampai sore, balas dendam kita satu bakul, kita habiskan, saudara-saudara. Mayoritas emang gitu sih, mayoritas orang-orang tuh. Mayoritas emang gitu. Iya, Bang. Tapi ketika saya bilang begitu, ya, ketika saya mengatakan kebenaran, saya malah dicaci maki, Bang. Katanya, kamu melakukan penistaan. Padahal saya bilang benar, Bang. Betul. Iya, kita harus mengendalikan hawa nafsu kita, betul. Dalam sisi ajaran nggak seperti itu. Harusnya tuh esensi puasa ya untuk menyadarkan diri, berempati kepada orang yang tidak mampu. Iya, itu juga termasuk, Bang. Di dalam Bible juga ada seperti itu. Bahwa puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang nggak tahu agama itu ya kayak yang Anda bilang tadi, memang ketika maghrib, wah semuanya dimakan. Iya, balas dendam, Bang. Sampai bakul-bakulnya, sampai cendol-cendolnya habis dihantam. Salam saudara-saudara, berjumpa dengan saya di channel ini. Saya berharap kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, usaha viral di sosial media bagaimana kelompok ormas merusak warung makan, bagaimana mereka melakukan kekerasan di sana. Hari ini viral lagi di media sosial yang baru saja kita tonton. Mereka ramai-ramai sambil sholawat, mereka merusak, melempari, memukuli warung yang ada di sana. Dan saudara, sangat mengerikan apa yang mereka lakukan ini. Saya melihat seperti tidak memiliki peri kemanusiaan, ya saudara. Seharusnya sebagai orang-orang yang berpuasa tidak perlulah pamer-pamer seperti itu, ya, dengan cara merusak warung di sana. Karena kita tidak perlu menyombongkan tentang hal-hal ini. Ya, namanya berpuasa ini ya bukan hanya mereka yang punya puasa. Semua agama pasti punya puasa. Semua agama bahkan dukun sekaligus untuk mendapatkan kesaktiannya dia harus berpuasa. Tapi mereka itu ya tidak pamer-pamer, ya. Karena apa ya, puasa yang mereka lakukan itu ya tidak perlu dipamer-pamerkan. Sama seperti orang Kristen. Ya tidak ada pamer-pamer dalam berpuasa. Karena memang Yesus mengajarkan, kalau kamu berpuasa, minyakilah rambutmu, cucilah mukamu, agar tidak diketahui oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Artinya tidak perlu pamer-pamer. Dan Yesus juga mengatakan, lakukan amal ibadahmu itu dengan cara tersembunyi. Karena ketika engkau melakukannya dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di surga akan membalasnya kepadamu dengan tersembunyi juga, kata firman Tuhan. Nah, saudara, dan kita tahu di dalam berpuasa itu, ya sebenarnya diajarkan kita itu harus menahan diri kita. Ya, kalau ada orang yang buka warung makan, ya itu adalah salah satu tantangan yang memang harus kita lewati. Dan kita itu harus tahan uji, ya. Karena ketika kita tahan uji, maka kita akan mendapatkan upah kita. Tapi kalau kita dalam menjalankan puasa kita lihat orang makan, kita lihat warung dibuka, lalu kita marah, kita pakai kekerasan, nah tidak ada lagi upah kita, ya saudara-saudara. Jadi marilah kita berpikir secara cerdas, ya, berpikir secara logika, ya saudara-saudara. Karena apa yang kita lakukan ini, ya dengan melakukan kekerasan, merugikan orang lain, saya rasa puasa kita itu sudah batal, ya saudara. Dan juga yang saya tahu, ya di dalam kekristenan diajarkan bahwa dalam berpuasa itu kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang namanya kekerasan, ya, kesombongan dan lain-lain sebagainya.
Dan dalam berpuasa itu juga kita diajarkan agar kita itu rendah hati. Ya, rendah hati. Kita tidak perlu pamer, saya sedang berpuasa, lalu kita pamer kepada banyak orang, lalu kita pukuli, lalu kita lakukan kekerasan kepada orang yang tidak berpuasa, kita lakukan kekerasan kepada orang yang berjualan. Nah, jelas ini tidak sesuai dengan kebenaran, khususnya yang diajarkan juga dalam kekristenan. Maka seorang Kumaila juga mengatakan bahwa dalam berpuasa kita harus menahan diri, dalam berpuasa kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang namanya kekerasan, kita itu belajar rendah hati. Ya, saudara-saudara, saya kira ya kiranya lewat video yang saya bagikan ini boleh mencerdaskan kita, sehingga kita boleh menjadi anak bangsa yang cerdas. Salam kritis, kiranya Tuhan memberkati. Salam.